Bab 2105. Kerjasama yang terbuka dan jujur. Tetapi senior bersumpah secepat ini, apakah kamu tidak khawatir bahwa metode yang aku katakan untuk menghilangkan ketua iblis itu tidak berguna? Memikirkan hal ini, Erikin tiba-tiba bercanda. Tentu saja aku telah mempertimbangkannya. Ada banyak orang hebat di dunia ini yang dapat menaklukkan ketua iblis, tetapi lebih banyak kultivator yang tidak dapat menyelesaikannya, kata Febrina Tang. Aku telah diganggu oleh ketua iblis selama ratusan tahun. Para saudara seperguruan juga telah meminta bantuan kepada sejumlah besar master, tetapi mereka semua kembali tanpa hasil dan membuang-buang waktu. Jadi, aku bahkan menyarankan kamu bahwa tidak perlu melakukan hal-hal semacam ini yang dapat menyebabkan dirimu terekspos. Aku dapat memberitahumu seluruh teknik api sejati Dharmakaya dalam waktu beberapa bulan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menjanjikan sebuah syarat kepadaku. Syarat apa? Tanya Erikin. Bawa Jessie pergi, dan sekaligus anak-anak muda dari keluarga Tang. Mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka tidak seharusnya dikunci di puncak ketiga seumur hidup mereka. Mereka belum pernah melihat dunia luar. Erikin terdiam. Terkadang hidup sudah ditakdirkan sejak lahir. Jessie Tang tidak pernah melihat orang tuanya setelah dia lahir, tetapi malah selamanya terkurung di dalam aula. Ini terlalu kejam untuknya dan orang-orang keluarga Tang yang seperti dia. Ini adalah kompensasi lainnya. Aku pikir kamu seharusnya sudah tidak marah. Erikin menyentuh hidungnya. 3 api suci, ditambah janji 3 kesengsaraan besar, dan api sejati Dharmakaya yang lengkap. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi. Risiko kemarin memang sudah cukup untuk diimbangi dengan kompensasi ini. Namun, Febrina Tang benar-benar tidak percaya bahwa dia memiliki kemampuan untuk memecahkan tuan iblis ini. Tetapi aku tetap berharap urusan keluarga Tang dapat diserahkan kepada senior untuk diselesaikan secara pribadi. Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, bekerja sama denganku, biarkan aku mencoba untuk menyingkirkan ketua iblis ini. Jika berhasil, semua anggota keluarga Tang akan bebas dari lautan penderitaan. Jika aku gagal, kamu juga tidak akan rugi. Kalau begitu, mari kita bahas tentang masalah utama. Setelah keduanya menyelesaikan masalah sebelumnya secara transparan, dan menyampaikan pikiran masing-masing secara terbuka, hubungan antara Erikin dan Febrina Tang juga secara resmi dianggap sebagai kolaborator. Erikin memusnahkan jiwa Dewa Tuan Iblis di dalam tubuh Febrina Tang, dan pihak lawan mengajarinya api sejati Dharmakaya. Erikin langsung bertanya tentang fitur wajah ketua iblis tersebut. Namun, Febrina Tang menggelengkan kepalanya. Sebagian besar waktu, Tuan Iblis muncul dalam bentuk energi hitam, dan hanya ketika dia menjarah Reiki kultivator lain, barulah dia akan berubah menjadi bentuk aslinya dalam waktu yang singkat. Ketika aku diserang oleh makhluk ini, aku sedang berada dalam situasi yang sulit, dan aku tidak menyadarinya. Kemudian dia menempati laut kesadaranku, dan semakin tidak pernah menampakkan penampilannya lagi. Erikin mengangguk. Dengan kata lain, Febrina Tang dan ketua iblis yang dia kenal memiliki informasi yang sama, mereka hanya tahu bentuk lengannya. Memikirkan hal ini, Erikin bahkan sedikit menyesal. Jika dia tahu bahwa jenis dao ini sangat kuat, dia seharusnya telah membiarkan tuan iblis masuk lebih banyak ke dalam tubuhnya saat itu. Bagaimanapun, jenis dao semacam ini juga dapat ditelan dalam satu gigitan. Sedangkan bocah ini, setelah menelan lengan tuan iblis, dia masih memiliki aura api suci yang besar, seperti telah kenyang makan. 1 hari 1 malam, tidak bergerak sama sekali, hanya melayang di sudut laut kesadarannya. Apakah masih harus memukulinya hingga pingsan? Setelah berbicara singkat tentang rencananya, Erikin menunjuk Jessie Tang yang di samping. Tidak perlu,
Karena Jessie juga telah mengetahui segalanya, tidak perlu pingsan hari ini, biarkan dia di samping saja. Febrina Tang menggelengkan kepalanya dan berkata. Jessie Tang tercengang, dan menggaruk telinganya dengan linglung. Situasi apa ini? Aku tidak salah mendengarnya, kan? Kalian berdua mendiskusikan apakah harus membuatku pingsan atau tidak, apakah sudah tidak perlu membelakangiku. Masih tidak apa-apa jika Eric Kin seperti itu, tetapi mengapa Bibi juga sepertinya merasa tidak keberatan untuk membuatku pingsan. Jika mereka transmisi suara, itu juga bisa dibilang menghormati aku. Jessie Tang menggertakkan giginya, sedikit marah pada mereka berdua. Tetapi kemudian, dia sedikit tidak berdaya. Di hadapan dua orang ini, transmisi suara atau tidak memang bukanlah halangan besar. Eric Kin dan bibinya jauh lebih kuat darinya. Dia juga baru mengetahui nyawa Eric Kin dari Febrina Tang sebelumnya. Apalagi, Febrina Tang memintanya untuk tidak memanggil adik seperguruan, melainkan kakak seperguruan, itu membuat Jessie Tang semakin tak berdaya. Dalam waktu 1 hari, senioritasnya turun lagi. Aku akan pergi ke pintu masuk gua untuk menjaga. Melihat bahwa Eric Kin mulai membuat formasi di sekelilingnya, Jessie Tang juga tidak duduk santai di samping. Sebaliknya, dia bangkit dan berencana untuk menjaga di luar gua, melindungi kedua orang ini. Jessie Tang, jika kamu ingin menjaga, berdirilah di dalam gua saja, jangan melewati lebih dari setengah jarak dari sini. Tetapi pada saat ini, Eric Kin tiba-tiba berkata, "Oh, baiklah." Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Eric Kin, namun Jessie Tang tetap mengangguk dan kemudian meninggalkan tempat itu. Teknik formasimu sangat tinggi. Pada usia ini, kamu dapat mencapai kultivasi, memurnikan obat dan pembentukan kultivasi. Jika kamu adalah seorang wanita, aku bahkan memiliki rencana untuk mengangkatmu sebagai murid. Melihat Eric Kin menggambarkan formasi di sekitar dudukan batu giok, Febrina Tang mengangguk diam-diam dan memujinya. Senior terlalu memujiku. Setelah Eric Kin berhenti, dia menyeka dahinya dan tersenyum tipis. Pada saat ini, di depannya, telah bertambah sebuah formasi yang sangat rumit dan terampil. Bersambung.